Habib Umar Mohdar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus, kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Mohdar, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Habib Umar Mohdar, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Mohdar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Habib Umar Mohdar. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibul darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Dari cerita ini saja teman-teman, ini sudah menyalahi ajaran di dalam agama kita Islam. Sangat menyalahi teman-teman, jangankan keramat. Kan tadi teman-teman dia mengaku Imam Mohdar itu memiliki keramat, bahkan keramatnya, karomahnya ini bisa dipermainkan oleh anak-anak kecil. Kalau di Indonesia, katanya anak-anak Indonesia itu mainnya perosotan. Tapi kalau di Yaman, anak-anak yang berdari Yaman di Tarim, itu loncat ke bawah dari atap sambil memanggil nama Imam Mohdar. Nggak terluka, nggak apa-apa. Dan diulang lagi, dijadikan mainan. Jadi inilah menurut dia adalah keramat atau karomah teman-teman. Ini sudah jelas sekali dustanya. Tadi Habib Ali Sahibul Darat juga Habib Umar Mohdar. Dan beliau juga Habib Umar Mohdar ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Kenapa? Fi nafasil wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alaf min ya latif. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Satu nafas ya latif 1000. Ya latif, ya latif. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Sekarang 10 pingsan semua. Saking hebatnya dongeng ini teman-teman, diceritakan bahwa dalam satu tarikan napas saja Imam Mohdar ini atau Habib Mohdar ini bisa berzikir menyebut asma Allah ya latif 1000 kali. Satu tarikan napas. Gimana ceritanya teman-teman? Dalam satu tarikan nafas sampai 1000 kali. Kalian bisa cobakan nanti, bisa nggak? Jadi ini cerita ini halus semua teman-teman. Jadi para kibib ini mengkultuskan para pendahulu mereka agar umat Islam yang ada di Indonesia ini mengkultuskan mereka. Hulu. Gimana ceritanya karomah bisa terjadi berulang-ulang? Jangankan karomah teman-teman, mukjizat saja, mukjizat para nabi saja nggak bisa dilakukan oleh para nabi ini berulang-ulang. Dan itu pun teman-teman, terkadang para nabi itu tidak mengetahui bahwa mereka memiliki mukjizat. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ketika tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat dan tali mereka berubah rupa menjadi ular, itu Nabi Musa takut teman-teman, sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa nggak pernah mengulangi kejadian serupa. Bahkan Nabi Musa nggak tahu itu ketika tongkatnya dilemparkan ke tanah bisa berubah menjadi ular benaran. Nabi Musa nggak tahu. Dan ini nggak bisa terulang lagi teman-teman. Inilah mukjizat, apalagi karomah. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun, ketika berhadapan dengan Laut Merah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kepada laut. Dan seketika laut itu terbelah teman-teman. Dan ini juga nggak pernah kita temukan riwayat terjadi berulang-ulang. Jadi ceritanya Habib ini jelas sekali dustanya teman-teman. Dengan menyebut nama Imam Mohdar saja, dengan saking saktinya Imam Mohdar ini, anak-anak loncat dari genteng itu tidak terluka. Sengaja loncat, bahkan dilakukan berulang-ulang, dijadikan mainan. Nggak logis teman-teman. Ini jelas sekali teman-teman, jelas sekali di dalam kisah Habib ini mengandung unsur kesyirikan. Dan parahnya ada juga Habib di Indonesia yang terkenal, yang sering keluar di media, membela tentang kisah ini. Kita nyebut ya Umar Mohdar, ya Umar Mohdar, ya Umar Mohdar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mohdar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mohdar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mohdar. Ini kejahilannya teman-teman. Dia menyebutkan teman-teman
hakikatnya ketika kita memanggil ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar, hakikatnya memanggil Allah. Dia menyebut ini hanyalah permainan kata-kata balaghah di dalam bahasa Arab. Ini ajaran apa? Ajaran Islamkah? Atau ajaran agama Yamankah? Atau ajaran Ba'lawikah? Ajaran apa? Nggak pernah di dalam riwayat yang sahih, baik itu dari Al-Quran, hadis, ataupun para sahabat, mengamalkan atau memanggil Imam Muhdar. Dan dikatakan memanggil Imam Muhdar ini hakikatnya adalah memanggil Allah. Cuman kan bahasa Arab ini ringkes. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Saya mau tanya nih kepada kalian yang menyaksikan video ini, saya ingin tanya, lebih ringkas mana ketika kita berzikir menyebut nama Allah daripada nama Imam Muhdar? Ya Allah, misalkan. Atau Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Daripada menyebut Imam Muhdar, Imam Muhdar. Lebih ringkas mana? Lagian teman-teman, tidak pernah ada orang mengamalkan sejak zamannya Nabi, zaman sahabat, tabi'in, dan empat imam mazhab mengamalkan zikir seperti ini. Coba nanti kalian di masjid habis sholat, zikir dengan menyebut Imam Muhdar. Keras-keraskan suaranya. Kalau kalian berzikir mengeraskan suara dengan kalimat Allah, misalkan La ilaha illallah atau Subhanallah, 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 orang-orang sudah maklum teman-teman, sudah maklum. Walaupun ada khilaf dari kalangan para ulama, zikir itu sir atau dijaharkan. Tapi ketika kalian berzikir keras dengan menyebut ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar, saya yakin itu. Saya yakin kalian pasti langsung, ya setidaknya ditanya. Kalau nggak diusir, pasti ditanya. Zikir macam apa ini? Tidak ada asma Allah Imam Muhdar. Pasti kalian kalau tidak ditanya, ya diusir. Ini aliran apa? Aliran sesat. Diusir kalian dari masjid. Coba kan nanti, habis sholat, di masjid, terus kalian zikir menyebut ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar. Pakai tasbih sekalian. Atau pakai jari kalian. Ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar, ya Imam Muhdar. Astagfirullah. Habib Muhammad Maulad Dawila punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo. Coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Ini apa lagi teman-teman? Gak berhenti-berhentinya mereka mendongeng. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman. Terbang. Gal marhaba. Takut bang. Terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan tak 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 tak, dikira sama si tasbih masih dipakai. Gak heran teman-teman, gak heran. Mau heran, tapi inilah Indonesia. Kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia masih suka dengan cerita-cerita khurafat seperti ini. Laris manis, masih banyak para pengikutnya. Masih banyak yang percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Gimana ceritanya karomah bisa terjadi berulang-ulang? Dilakukan sesuai dengan kehendak hati dari orangnya. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, mukjizat saja para nabi itu nggak bisa mengeluarkan mukjizatnya sesuai kehendak hatinya. Atau kapanpun para nabi menginginkannya. Tidak. Allah yang memberikan. Bahkan para nabi pun terkadang nggak sadar ketika Allah memberikan mukjizat kepada mereka.
Begitu juga dengan karomah. Ini gimana ceritanya, teman-teman? Anak-anaknya masih kecil, lalu disuruh memperagakan karomahnya terbang satu-satu. Diperintahkan oleh abahnya. Sampai katanya bisa menembus langit. Ya Allah. Tinggalkanlah teman-teman, tinggalkanlah ajaran mereka seperti ini. Penuh dengan kisah-kisah kurafat.